troops have come to light, who are in fact seen in this video ambushing the Russian forces in Kherson city. Ukrainian forces attacked the Russian column while they were conducting exercises is something that we're getting to know, but the visuals really speaking for themselves as to the kind of ambush that took place by the Ukrainian forces on the Russian troops as well. Remember, the strategic location of Kherson is very, very important to note. This is in the southern parts of Ukraine, and we had seen, in fact, Satu bulan yang lalu Ukraina helikopter menyerang tangki minyak Rusia, dan kemudian Rusia menyerang kembali Ukraina juga. Awal Mei negara Ukraina mengalami krisis bahan bakar LVIV. Ukraina antrean panjang di pompa bensin di seluruh Ukraina hanyalah puncak dari krisis bahan bakar yang dipicu sebagian oleh blokade pelabuhan laut oleh Rusia dan serangan terhadap kilang dan depot penyimpanan bahan bakar Ukraina. Di salah satu jaringan pompa bensin terbesar di Lviv, di Ukraina Barat, sekitar 50 mobil mengantre di satu stasiun pada Minggu pagi menunggu untuk membeli bensin dalam jumlah terbatas. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sebuah laporan pada bulan Maret mengutip kekurangan bahan bakar sebagai faktor utama apakah petani Ukraina dapat memanen tanaman yang ada atau menanam yang baru tahun ini. Itu sebelum Rusia menyerang kilang terbesar Ukraina dan fasilitas penyimpanan bahan bakar penting minggu lalu sebelum perang pecah pada akhir Februari. Hampir 3/4 impor bensin dan solar Ukraina berasal dari Federasi Rusia dan sekutunya Belarusia. Ukraina sedang bernegosiasi dengan pemasok bahan bakar Eropa, tetapi menghadapi hambatan logistik yang berat dalam mendapatkan pasokan melalui jalur darat dari pelabuhan di Polandia dan Rumania. Sejak awal perang, Rusia telah menargetkan infrastruktur Ukraina, termasuk jaringan listrik. Pada bulan Maret, Ukraina terputus dari jaringan listrik Rusia yang menjadi andalannya selama beberapa dekade. Ukraina dan negara tetangga Moldova kini telah menyinkronkan jaringan mereka dengan operator Eropa, memungkinkan mereka untuk tetap menjalankan listrik. Ukraina juga telah melakukan serangan terbatas pada infrastruktur Rusia, menyerang depot minyak di seberang perbatasan, kata Rusia pada awal April. Laporan Pertanian PBB mengatakan bahwa hanya 1/5 dari hampir 1.300 agribisnis besar yang disurvei oleh pemerintah pada pertengahan Maret memiliki bahan bakar yang cukup untuk mengoperasikan peralatan pertanian yang dibutuhkan untuk menanam jagung, jelai, dan tanaman lainnya pada musim semi ini. Kurangnya bahan bakar juga membahayakan gandum dan panen lainnya musim panas ini. Maria, yang tidak memberikan nama belakangnya karena dia tidak berwenang untuk berbicara di depan umum, mengatakan bahwa pasokan bahan bakar reguler stasiunnya yang seharusnya tiba sekitar 2 hari yang lalu tidak pernah terjadi. Dia mengatakan kekurangan skala ini adalah yang pertama sejak perang dimulai pada Februari. Perintah dari kantor pusat perusahaannya mengatakan bahwa hanya warga sipil dengan kartu bensin prabayar yang bisa mendapatkan bahan bakar dari pompa bensinnya, dan biasanya hanya sekitar 5 liter. Militer memiliki pengaturan terpisah di mana mereka dapat terus mendapatkan gas tetapi petugas polisi tampaknya terjebak di tengah. Yarema, pensiunan Lviv, mengatakan orang-orang di kota ini lebih sedikit mengemudi akhir-akhir ini dan lebih banyak menggunakan transportasi umum. Di pompa bensin, harga bensin terdaftar sekitar 90 sen per liter, sekitar $3.40 per galon.